Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik ibu-ibu jamaah majelis pengajian Nurul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bertemu kembali di majelis rutin kita tiap hari Kamis ya, melanjutkan ngaji kita dari kitab Minhajul Muslim. Dari kitab Minhajul Muslim masih dalam bahasan tentang sholat ya, masuk penjelasan tentang sholat qashar, sholat jamak, ya, sholatnya orang yang sakit, dan sholat khauf. Ya. Nanti sesuai dengan ketersediaan waktu kita bahas secukupnya. Ya. Baik, yang bukunya sama ada di halaman 342. Halaman 342. Kalau dari penerbit yang berbeda yang menyesuaikan dengan judul bahasan tentang sholat qashar, sholat jamak. Ya, silahkan dicari terlebih dahulu. Okay. Ampun, okay. Masuk bahasan tentang sholat qashar. Ya. Pertama berkenaan dengan pengertian, ya, kemudian nanti hukum, jarak, dan seterusnya. Ta'rif atau pengertian sholat qashar adalah menjadikan sholat 4 rakaat sebagai 2 rakaat. Ya, sholat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, karena qashar itu maknanya meringkas dari jumlah yang 4 menjadi 2 rakaat dengan Al-Fatihah dan surat. Ya. Artinya di 2 rakaat itu tetap membaca Al-Fatihah dan surat atau ayat pilihan. Adapun sholat maghrib dan sholat subuh maka tidak diqashar, ya, dengan penjelasan karena sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat dan sholat subuh terdiri dari 2 rakaat. Jadi sholat yang diqashar itu adalah sholat yang jumlah rakaatnya 4. Ya, sholat yang diqashar adalah sholat yang jumlah rakaatnya 4. Yang kurang dari 4, ya, 3 rakaat atau 2 rakaat maka tidak berlaku qashar. Ya. Nah, dari 5 sholat wajib atau 5 sholat fardu yang jumlahnya 4 rakaat adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Ya. Nah, maka dengan demikian yang boleh diqashar dari kelima sholat fardu itu adalah sholat zuhur, sholat asar, dan juga sholat isya. Ya. Yang tadinya berjumlah 4 rakaat karena diqashar menjadi 2 rakaat. Itu pengertian tentang sholat qashar. Ya, bahasan berikutnya berkaitan dengan hukum sholat qashar. Hukum sholat qashar. Sholat qashar ini adalah masyru', yakni disyariatkan, ya, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalil dari Al-Quran misalnya di surat An-Nisa ayat 101. Surat An-Nisa ayat 101. Pada ayat yang ke-101 ya dari surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi, kalau kamu melakukan perjalanan di muka bumi, falaisa 'alaikum junahun, tidak mengapa, tidak berdosa bagi kalian, antaqsuru minas shalah,
mengqashar sholat kalian. Ini dalil-dalil Al-Quran tentang kebolehan mengqashar sholat jika kita dalam perjalanan. Kemudian dalil dari as-sunnah atau hadis Nabi SAW yang dikutipkan di dalam kitab Minhajul Muslim ini adalah hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika ditanya tentang sholat qashar, ini dikutipkan ringkas saja karena lafal hadisnya cukup panjang, ya. Inti dari hadis itu adalah Nabi ditanya tentang sholat qashar, maka Nabi menjawab, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Sholat qashar itu adalah satu sedekah, ya, yang disedekahkan oleh Allah untuk kalian. Faqbalu, maka terimalah oleh kalian shadaqatahu, sedekah dari Allah itu, ya. Jadi Rasul menyebut sholat qashar ini sebagai sedekah atau sedekah dari Allah. Lalu Rasul perintahkan faqbalu, terimalah sedekah dari Allah itu. Nah, didasarkan hadis ini muncul pengambilan kesimpulan di kalangan ulama fikih berkenaan dengan aspek afdoliyat, ya. Mana yang lebih utama kalau kita dalam perjalanan itu melakukan sholat dengan diqashar atau melakukan sholat tanpa diqashar, ya. Merujuk kepada hadis ini bahwa sholat qashar itu merupakan shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum, sampai kemudian ada anjuran langsung yang diungkap oleh Nabi, faqbalu shadaqatahu. Ini merupakan sedekah dari Allah untuk kalian, maka terimalah sedekahnya. Maka sebagian ulama mengatakan tentu dengan demikian lebih utama untuk mengqashar sholat yang kita lakukan tatkala kita dalam perjalanan, ya, karena ini bentuk pemberian dari Allah yang mestinya kita terima, ya. Meskipun ada yang berbeda, ya, pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan ini, dengan memahami bahwa ini merupakan satu bentuk rukhsah atau keringanan yang boleh diambil, boleh juga tidak. Ya, tetapi praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW yang di dalam kitab ini, terjemahan kitab ini diterjemahkan sebagai rutinitas Rasulullah SAW. Ya, saya coba cek di kitab Arabnya itu diungkap sebagai satu yang biasa beliau kerjakan, ya. Kalau sedang melakukan perjalanan, maka beliau mengqashar sholatnya. Jadi kalau melakukan perjalanan, Nabi itu mengqashar sholatnya. Tentu merujuk ke ta'rif atau definisi tadi, yang diqashar tentu sholat yang jumlahnya 4 rakaat, ya. Zuhur, asar maupun isya. Kalau dalam perjalanan maka Rasul mengqasharnya. Berdasarkan amaliyah Nabi ini, berdasarkan praktek Nabi kalau dalam perjalanan itu mengqashar sholatnya, maka penulis kitab ini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menjelaskan bahwa mengqashar sholat dalam perjalanan itu dihukumi sebagai sunnah mu'akkadah, ya, sunnah mu'akkadah, yaitu anjuran yang sangat kuat mendekati wajib, karena Nabi hampir tidak pernah tidak mengqashar sholat kalau dalam perjalanan, ya. Karena setiap kali beliau bepergian, maka beliau mengqashar sholat bersama sahabat-sahabatnya. Ya, ini aspek hukum, karena di poin ini berbicara tentang persoalan hukum. Satu, bahwa sholat qashar ini jelas disyariatkan karena disebutkan kebolehannya di dalam Quran, juga di dalam hadis Nabi, ya. Dari apa yang disebutkan Quran dan hadis Nabi, kemudian pembahasan tentang persoalan hukum adalah lalu apa hukumnya. Kalau kemudian berbicara hukum, maka ada secara umum ada 5 hukum dalam persoalan fikih, dari mulai wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, gitu. Nah, karena ada perintah, ya, ada perintah di dalam Quran maupun sunnah. Kalau dalam Quran tadi, falaisa alaikum junahun, tidak mengapa, tidak berdosa bagi kalian antak suruh minasolah, kalian mengqashar sholat, ya. Sedangkan di hadis ini dalam bentuk
perintah amr, ya, fakbalu sodakotahu, terimalah sodakoh dari Allah berupa mengqashar sholat itu. Maka perintah di sini tidak sampai wajib karena adanya dalil Quran tadi yang tidak menunjukkan perintah yang bersifat kuat, tetapi diungkap sebagai laisa alaikum junahun, tidak merupakan dosa bagi kalian. Sedang di hadis dalam bentuk perintah, maka perintah yang tidak sampai derajat wajib dihukumi sebagai sunnah. Ya. Kemudian kenapa diungkap sebagai muakkadah, sangat kuat? Karena prakteknya Nabi SAW selalu melakukannya, ya, yaitu mengqashar sholat pada setiap perjalanan yang beliau lakukan bersama dengan para sahabatnya. Ya, ini aspek hukumnya. Kemudian bahasan yang kedua berkaitan dengan jarak. Ya. Apakah ada jarak tertentu sehingga sholat itu boleh diqashar? Ya. Ataukah tidak ada ketentuan mengenai jarak, yang penting perjalanan dilakukan atau seseorang tengah dalam safar, statusnya itu sebagai musafir, nggak ada ketentuan berapa jaraknya kemudian boleh mengqashar sholatnya, ataukah ada jarak tertentu, ya, sehingga baru kebolehan itu berlaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menentukan jarak tertentu disunnahkannya sholat qashar. Ya, jadi artinya kalau kita telusuri hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau secara langsung tidak pernah menetapkan jarak tertentu, ya, untuk mengqashar sholat yang beliau kerjakan. Nah, tetapi para sahabat, para tabi'in, para imam, itu para ulama, ya, memperhatikan jarak-jarak perjalanan di mana Rasulullah SAW biasa mengqashar sholat pada jarak-jarak tersebut. Ya, artinya Rasul sendiri tidak pernah menjelaskan jarak tertentu di mana seseorang boleh mengqashar sholatnya, tetapi para sahabat, kemudian generasi berikutnya tabi'in, ya, kemudian para ulama setelahnya itu memperhatikan betul perjalanan yang dilakukan Rasul itu, ya, dari mana ke mana, kira-kira berapa jaraknya, berapa, itu menjadi perhatian, ya, para sahabat. Sehingga didasarkan praktek musafir, praktek safar yang dilakukan Rasulullah SAW, dan Rasul mengqashar sholatnya dalam safar beliau tersebut, maka ada keterangan para ulama, ya, baik di kalangan sahabat, tabi'in, dan seterusnya, tentang jarak-jarak tersebut yang diperkirakan 4 burut, ya, satu burutnya kira-kira 12 mil. 1 mil berapa kilo? Ada yang tahu? Jadi kalau 4 burut kalikan 12 berarti 48, ya, 48 mil, ya, 48 mil. Ya, 80-an, ya. Kalau dalam madhab Syafi'iyah memang sekitar 80 sampai 90 kilo baru kemudian boleh dilakukan qashar. Tapi dalam madhab Hanabilah itu 40 sampai 50 kilo sudah boleh juga dilakukan qashar. Maka di dalam fikih tidak ada kesepakatan para ulama tentang jarak secara persis spesifik, ya. Yang disepakati oleh para ulama berkenaan dengan jarak sehingga seseorang itu disebut musafir adalah satu perjalanan yang secara adat, ya, secara adat istilahnya begitu dalam fikih, secara adat seseorang disebut tengah melakukan safar atau perjalanan. Ya, secara adat itu adalah penilaian secara umum di masyarakat bahwa seseorang itu disebut tengah melakukan perjalanan. Nah, tidak ada penyebutan secara pasti jaraknya itu, ya. Nah, sebab kalau penetapannya di dalam keluar kota dan sebagainya, ya bisa jaraknya sangat dekat, ya. Tempel mau ke Magelang atau dari Klaten mau ke Jogja di daerah Prambanan itu nggak sampai 3 menit sudah sampai. Jadi yang kemudian dimunculkan oleh para ulama fikih kemudian adalah jarak, ya, jarak, tidak didasarkan asal keluar kota kemudian disebut telah melakukan safar gitu, ya, tetapi didasarkan jarak tertentu, tetapi para ulama pun berbeda pendapat dalam menetapkan jarak tersebut.
Ya, saya kayak gitu. Kita pilih yang mana? Nggih. Nggih. Iya, ya. Jadi kalau di dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, kitab ini ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada hadis-hadis Nabi juga berkenaan dengan masalah qashar. Ya, satu di antara hadis itu menyebutkan Nabi pernah melakukan satu perjalanan yang kurang lebih jaraknya sekitar 50-an kilo dan Nabi mengqashar sholatnya. Ya. Jadi apa namanya, secara pasti nggak ada ketentuan yang pasti tentang jarak sebetulnya. Ya. Tetapi nanti kalau dirujukkan kepada kaidah fikihnya, rukhsah berupa qashar maupun jamak ini, di mana ulama sepakat adalah karena adanya masyaqqat. Masyaqqat itu kesulitan. Ya, adanya kesulitan. Artinya kalau dipadukan antara jarak dengan aspek kesulitan ini, ya, walaupun kesulitan juga relatif karena transportasi yang maju, jarak yang sangat jauh pun juga menjadikan orang tidak mengalami kesulitan. Ya, tetapi memadukan keduanya, ya, mungkin tidak sampai 80 atau 90 kilo, ya, tetapi ini akan mempersulit kita, menjadikan pikiran tidak konsentrasi karena tugas dalam perjalanan yang tidak dilakukan. Sedangkan perjalanan mungkin hanya 40 atau 50 kilo, kita boleh mengambil pendapat yang membolehkan untuk mengqashar. Tidak mengapa. Jadi adanya pendapat-pendapat yang berbeda itu, kita sudah pernah ngaji bareng-bareng dalam masalah ini, bahwa ada produk fikih oleh para ulama yang berbeda pendapat. Ini tidak bisa dimutlakan A, dimutlakan B. Ya, maka menjadi pilihan kita untuk mengambil mana yang lebih mudah untuk kita kerjakan. Iya, ya. Merujuk kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, secara umum beliau mengatakan, kalau dihadapkan kepadaku dua hal, aku pasti pilih yang lebih mudah dari keduanya, selama itu bukan perbuatan dosa. Ya, jadi ini untuk menjelaskan betapa agama ini mudah. Ya, innatina yusrun, agama ini mudah kata Nabi. Bahkan Allah menghendaki kemudahan selagi bukan perbuatan dosa, ya. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak hendak mempersulit kalian. Bahkan dalam mengajak atau mengajarkan kepada pihak lain pun, dahulukan aspek kemudahan ini. Yasiru wala tu'asiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Ya. Jadi agar manusia merasakan bahwa agama ini sesuatu yang mudah. Ya, tetapi tidak asal mudah, ya, tapi kemudahan yang memang di sana ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Silakan dilaksanakan, ya, seperti itu. Ngaten Ibu. Ya, silakan Ibu. Saya pernah perjalanan dari berangkatnya jam 5 kan, ya, waktu maghrib dan di perjalanan, ya, sampai waktu isya kita masih di perjalanan, ya, sampai rumah itu sudah tengah malam. Mm-mm. Tapi saya pernah sempat sholat maghrib dulu di Perjalanan. Yeah. Terus sampai rumah kok nggak mantap, terus maghribnya saya ulangi. Dijamak dengan isya maksudnya. Iya, terus sampai rumah saya maghrib. Yeah. Sebetulnya pertama, karena jenengan dalam perjalanan, maka berlaku rukhsah, kemudahan untuk bisa menjamak sholat, bahkan mengqashar, ya. Mengqashar dan menjamak. Jadi nanti ada bahasan juga tentang jamak, ya. Bisa qashar tanpa jamak, ya, bisa jamak sekaligus qashar. Bisa juga jamak tanpa qashar. Ini ada beberapa pilihan, ya. Qashar tanpa jamak, maka kalau maghrib nggak bisa diqashar, ya, tetap 3 rakaat. Tapi isanya bisa diqashar menjadi 2 rakaat. Kalau masih statusnya musafir, ya. Boleh juga mengqashar sekaligus menjamak, menggabungkan 2 sholat dan yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, dalam praktek, ya, Bu Asih tadi sudah mengerjakan sholat maghrib, gitu. Sebetulnya sekaligus dijamak dengan isanya boleh, ya, boleh kan dalam perjalanan itu, ya. Tapi jenengan tidak menjamaknya, hanya maghrib saja, ya. Hanya maghrib saja. Maghrib sudah dilakukan, jenengan sampai di rumah atau sudah pulang, hanya tinggal isya yang belum dikerjakan, ya, langsung sholat isya saja sudah cukup, sebetulnya sudah sah, ya.
Neng kalau wong ora mantep ya, terus dibaleni mulai nggih pun mboten napa. Ini persoalannya karena tidak ada ilmu nggak bisa dihukumi. Nggih. Kalau tidak ada ilmu atau belum punya ilmunya nggak bisa dihukumi. Ya dosa ya orang ngerti tenan gitu. Nah, hanya kewajibannya kemudian mencari tahu. Ya. Nah, jenengan bisa sebetulnya menjamak atau bahkan menjamak qashar ya maghrib dan isya, maghribnya tetap 3 rakaat, isyanya 2 rakaat di perjalanan itu, ya. Ya, atau tanpa mengqasharnya, ya, juga boleh, ya. Ya, silakan. Status orang musafir itu pas dalam perjalanan atau dia pas misalnya saya pergi ke Jakarta selama mungkin 1-2 hari nggak apa-apa ya, tapi kalau sampai 1 bulan itu masih status musafir. Kalau jenengan di Jakarta itu tidak berniat untuk menetap, ya, maka status jenengan musafir. Ya, kalau tidak berniat untuk menetap. Jadi Nabi pernah sampai 20 hari dalam perjalanan, ya, di satu tempat beliau mengqashar terus sholatnya. Ada hadisnya. Ya. Tapi kalau niat untuk menetap di sana, walaupun saya akan menetap 2 hari atau 3 hari, niatnya menetap, ya, itu menjadi tidak berlaku qashar. Ya. Jadi tapi kalau tidak berniat untuk menetap, ya statusnya sebagai musafir. Ya, statusnya sebagai musafir dan boleh melakukan sholat secara qashar. Ya, nanti kita akan sampai di hadis di mana Rasul pernah sampai 20 hari itu mengqashar sholatnya. Ya, silakan. Ya, menetap itu artinya memang mengubah status kita dari musafir menjadi mukim. Ya, walaupun ternyata hanya 2 hari terus kemudian kita pergi, ya. Tapi niat untuk menetap itu sudah mengubah status kita menjadi mukim, ya. Nah, tapi kalau kita tahu walaupun jadwal kita di sana 3 hari atau 7 hari, tapi kita memang tidak berniat untuk menetap di situ, maka kita adalah musafir. Kata Ibu, kan mungkin saja seseorang itu berniat ya untuk menetap di satu tempat. Faktanya belum tentu dia bisa sekian lama berada di tempat itu. Karena suatu hal dia kemudian harus berpindah. Tapi niat menetap itu sudah menjadikan status dia berubah menjadi mukim. Itu Ibu. Masih wonten? Ya, silakan. Jamak qashar. Ya. Ada nanti perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya. Seandainya aku melakukan sholat rawatib, ya, qobliyah ba'diyah itu, maka aku akan kerjakan sholat secara sempurna. Maksudnya apa? Apa gunanya jamak dan qashar? Karena itu sebetulnya kan wujud keringanan untuk mengerjakan sholat, ya. Maka maka Nabi dalam perjalanan itu nggak pernah melakukan sholat sunnah, ya, rawatib itu, kecuali qobliyah subuh dan sholat witir. Itu tetap beliau kerjakan meski dalam perjalanan. Ya. Itu qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar itu dan sholat witir Nabi tetap mengerjakan meskipun beliau tengah dalam perjalanan. Nah, tapi bolehkah mengerjakan sholat sunnah? Boleh. Kebolehan ini berdasarkan praktek atau amaliyah Nabi bahwa beliau pernah dalam satu perjalanan mengerjakan sholat sunnah duha sebanyak 8 rakaat. Ya, jadi menunjukkan bahwa meskipun dalam perjalanan sholat sunnah tetap boleh dikerjakan. Ya, tapi berkenaan dengan qobliyah ba'diyah tadi, lebih baik mana? Tentu lebih baik untuk ditinggalkan. Satu, sesuai dengan praktek amaliyah Nabi. Yang kedua, itu lebih sesuai dengan makna keringanan, ya, dalam perjalanan yang dilakukan, yakni mengqashar atau menjamak sholat tadi. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Masih ada? Nah, kita lanjutkan ya di poin yang ketiga, permulaan dan penutupan sholat qashar. Ya, artinya kapan awal qashar itu diperbolehkan dan kapan berakhir, ya, diperkenankannya sholat qashar. Musafir mulai melakukan sholat qashar sejak ia meninggalkan pemukiman daerahnya, ya, pemukiman daerahnya, ya, dan tetap melakukannya kendati ia bepergian dalam jangka waktu yang lama hingga ia kembali ke daerahnya, ya.
Meskipun waktunya lama, ya dia tetap boleh mengqashar itu. Kecuali jika ia berniat menetap. Kecuali jika ia berniat menetap. Misalnya 4 hari atau lebih di suatu daerah yang disinggahinya, maka ia menyempurnakan sholat dan tidak melakukan sholat qashar. Ya. Karena dengan menetap di daerah tersebut, hatinya menjadi tenang dan alasan diperintahkannya atau diwajibkannya qashar tidak ada lagi, yaitu ketakutan dirinya dan kesibukan hatinya dalam tugas-tugas perjalanannya. Nah, ini dasarnya adalah apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau pernah menetap di Tabuk selama 20 hari ini. Berada di Tabuk selama 20 hari dan dalam jangka waktu tersebut 20 hari itu beliau mengqashar sholat. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Nah, dikatakan bahwa beliau mengqashar sholat karena beliau tidak berniat menetap di dalamnya. Ini tadi ya penjelasan dari. Yang keempat, sholat sunnah di perjalanan. Ini juga barusan kita bahas. Jika seorang muslim bepergian, ia boleh tidak mengerjakan seluruh sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat rawatib atau sholat-sholat sunnah lainnya. Kecuali 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Ya. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, jika aku kerjakan sholat sunnah, aku pasti menyempurnakan sholatku. Ya, ini tidak perlu mengqasharnya. Namun musafir diperbolehkan mengerjakan sholat-sholat sunnah yang dimaunya, yang dikehendakinya. Karena Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat duha 8 rakaat dalam perjalanan. Beliau juga mengerjakan sholat sunnah di atas hewan kendaraannya dalam perjalanannya. Ya. Jadi tetap boleh mengerjakan sholat sunnah, ya, tetapi lebih utama khususnya untuk rawatib tadi tidak mengerjakannya kecuali qobliyah subuh dan sholat witir. Yang kelima, sholat qashar itu berlaku umum bagi seluruh musafir. Sholat qashar itu umum berlaku bagi semua musafir, baik musafir dengan kendaraan, jalan kaki, ya, berkendara dengan hewan, mobil, pesawat udara. Nah, dikecualikan di sini penumpang kapal laut jika ia tidak turun dari kapalnya sepanjang tahun. Ya, ia berada di kapal tersebut, ya, bersama keluarganya dan ia tidak disunahkan melakukan sholat qashar, namun harus menyempurnakan sholat seperti layaknya penghuni kapal karena dianggap tinggal di kapal itu. Ya, ya kalau perjalanan ya transportasi dengan kapal itu bisa sampai berbulan-bulan ya dan seterusnya. Nah, ya silakan. Boleh, ya boleh. Jadi ini kalau di masa Rasul kan kendaraannya terbatas ya seperti onta dan sebagainya, sehingga sebagai sarana itu mungkin berubah atau mungkin berkembang seperti sekarang ya kendaraan sekarang yang bisa kereta api, pesawat terbang dan sebagainya, sehingga boleh sholat di atas kendaraan. Jadi kapal ini tidak berlaku untuk yang naik perahu. Iya, ya. Ini kan karena berkaitan dengan tadi ketakutan, kekhawatiran itu membolehkan untuk melakukan sholat qashar. Arahnya ya secara umum sholat itu sah jika menghadap ke arah kiblat. Jika tidak tahu boleh menduga atau memperkirakan, ya memperkirakan, ya atau menggunakan alat untuk mengetahui arah kiblat. Itu Ibu. Ya selesai bahasan tentang sholat qashar. Ya. Masuk berikutnya di bahasan tentang sholat jamak. Ya, ini juga ada beberapa pembahasan berkaitan dengan sholat jamak ini sama seperti tadi berkaitan dengan hukum, kemudian sifat sholat jamak, ya. Nah, nanti berikutnya tentang sholat orang yang sakit dan masuk ke bahasan tentang sholat khauf. Tentang sholat jamak, ya makna jamak itu menggabungkan. Artinya 2 sholat yang digabungkan yaitu dilaksanakan di waktu yang sama. Sebetulnya 2 sholat
di dua waktu yang berbeda, tapi kemudian pelaksanaannya dikerjakan pada waktu yang sama, ya, secara bersamaan. Maka disebut dengan sholat jamak. Ialah keringanan yang diperbolehkan kecuali menjamak sholat zuhur dengan sholat asar di hari Arafah. Ini pengecualian karena merujuk praktek dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di Arafah, ya, dan menjamak sholat maghrib dan isya pada malam Musdalifah karena jamak di kedua tempat tersebut ini ketetapan baku yang tidak memiliki pilihan lain, ya. Karena diriatkan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar di Arafah dengan satu adzan dan dua iqomah. Artinya menjadi hal yang harus dikerjakan secara jamak. Ya, bukan sekedar diperbolehkan, tetapi hendaknya dilakukan secara jamak zuhur dan asar di Arafah. Itu kalau pas hari Arafah itu kan zuhur asar di jamak qashar, ya. Kemudian begitu juga di Musdalifah, ya. Selesai wukuf itu sampai matahari terbenam gitu, terus kemudian menuju ke Musdalifah, ya. Di Musdalifah itu maghrib dengan isya juga dilakukan dengan jamak atau disebut di sini satu adzan dan dua iqomah. Ya, ini mengikuti praktek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sifat sholat jamak. Sifat sholat jamak, ya, sholat jamak ialah musafir mengerjakan sholat zuhur. Arti prakteknya seperti apa? Maksudnya sifat sholat jamak itu kaifiyat, tata caranya seperti apa? Musafir mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar dengan jamak takdim, ya, dengan cara mengerjakan kedua sholat tersebut di awal waktu sholat zuhur. Takdim itu melakukan di awal waktu, ya, dimajukan takdim. Kalau takhir diakhirkan. Ini berkaitan dengan aspek waktu pelaksanaannya, ya. Jadi kalau urutannya tetap zuhur asar, ya zuhur dulu baru kemudian asar. Iya, jadi takdim dan takhirnya lebih karena waktu pelaksanaannya, ya, bukan urutan sholatnya. Urutan sholat tetap, ya, sesuai dengan yang disebutkan dalam dalil zuhur, asar, maghrib, isya. Maka maghrib, isya sekalipun mengerjakan di waktu yang akhir, yaitu di waktu isya, tetap maghrib terlebih dahulu baru isya, ya. Jadi jamak takdim dengan cara mengerjakan kedua sholat tersebut di awal waktu sholat zuhur, ya. Atau dengan jamak takhir berarti mundurkan waktunya di waktu sholat yang kedua dengan cara mengerjakan kedua sholat tersebut di awal waktu sholat asar. Zuhur asar di waktu asar itu berarti jamak takhir, zuhur asar di waktu zuhur itu berarti jamak takdim. Atau ia menjamak sholat maghrib dan isya, ya, dengan jamak takdim dengan cara mengerjakan keduanya di awal waktu sholat maghrib, itu takdim. Atau dengan jamak takhir dengan cara mengerjakan keduanya di awal waktu sholat isya. Ya, saya kira sudah jelas di sini, ya. Nah, itulah karena diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menunda sholat di Tabuk pada suatu hari. Kemudian beliau keluar dan mengerjakan sholat zuhur dengan asar secara jamak. Artinya ada contoh dari Nabi berkaitan dengan praktek jamak takhir. Beliau keluar lagi kemudian mengerjakan sholat maghrib dan isya ketika tiba di Tabuk usai perang. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Penduduk suatu daerah diperbolehkan menjamak sholat maghrib dan sholat isya di masjid ketika hujan. Ini alasan lain tentang diperbolehkannya menjamak, ya. Kalau di keterangan sebelumnya tadi yang sudah kita bahas tadi dalam perjalanan, kemudian di kalimat berikutnya ini berkaitan dengan kondisi hujan, ya. Akan disebutkan penduduk suatu daerah diperbolehkan menjamak sholat maghrib dan sholat isya di masjid, ya, ketika hujan. Ya, misalnya sholat maghrib, hujan deras, ini posisi sudah berada di masjid, sekaligus dijamak dengan isya itu boleh. Ya, jadi bukan di rumah, sholat maghribnya di rumah hujan, sekalian isya, enggak. Nah, tidak ada alasan
ya diperbolehkannya jamak itu ya karena kalau nanti harus berbalik lagi itu akan mengalami kesulitan ya, sehingga boleh menjamak ya. Atau pada malam yang sangat dingin ya, atau ketika angin bertiup kencang, ini sama hal-hal yang bisa menghalangi atau mempersulit orang untuk balik lagi ke masjid ya, maksudnya begitu sebetulnya. Karena mereka mendapatkan kesulitan untuk pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat isya. Gitu. Nah, karena diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menjamak sholat maghrib dan isya ketika hujan turun deras pada malam tersebut. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Okay. Nah, itu yang kedua, kondisi kedua diperbolehkan jamak. 1 perjalanan, 2 karena hujan, 3 ini masalah sakit. Orang sakit diperbolehkan menjamak sholat zuhur. Ini kondisi yang ketiga karena sakit. Orang sakit diperbolehkan menjamak sholat zuhur dengan sholat asar atau sholat maghrib dengan sholat isya jika ia mendapatkan kesulitan untuk mengerjakan sholat-sholat tersebut pada waktunya. Kenapa diperbolehkannya? Ini ada alasan. Sholat ya, diperbolehkan sholat jamak karena sakit itu sebab adanya kesulitan. Ya, orang sakit mungkin akan mengalami ya secara umum dia akan mengalami kesulitan untuk mengerjakan sholat pada waktu-waktunya. Jadi selagi kesulitan ini ditemui, sholat jamak diperbolehkan. Ya, sholat zuhurnya itu jam 2 kan mendekati asar itu lebih baik apa lebih baik dijamak? Gimana Ibu? Pas sakit ya? Iya, pas sakit mau ke kamar mandi biar wudhunya itu ya. Jadi masuk di keumuman kebolehan ini. Kalau memang sakit, yang sakitnya itu menyebabkan kita mengalami kesulitan untuk sholat pada waktu-waktunya tadi, maka boleh jamak. Ya, ini dirumuskan oleh para ulama menjadi kaidah. Ya, al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya, al-masyaqqah tajlibut taisir. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Jadi rumusan ini adalah kaidah. Jadi ulama merumuskan kaidah berdasarkan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, terus dirumuskan dalam bentuk kalimat umum. Ya, perjalanan, hujan, sakit itu secara umum dimaknai sebagai kesulitan yang membuat orang tidak mudah untuk bisa mengerjakan sholat pada waktu-waktunya. Ya, karena adanya kesulitan ini kemudian ya ada kemudahan yang boleh diambil. Ya, sehingga nanti bisa berlaku tidak terbatasi pada apa yang disebutkan. Tidak hanya berkaitan dengan perjalanan, sakit, kemudian hujan. Ya, tapi mungkin ada hal-hal atau kondisi-kondisi atau kejadian-kejadian lain sehingga orang akan mengalami kesulitan untuk mengerjakan sholat pada waktu-waktunya, maka tetap berlaku kebolehan ini atau kemudahan ini. Ya, dulu pernah kita bahas misalnya orang yang bertugas menyelamatkan nyawa, melakukan operasi bisa sampai berjam-jam, pasti nabrak waktu sholat, ya, maka dia boleh menjamak sholatnya, ya, misalnya begitu. Ya. Ya, qashar itu dalam perjalanan, Bu. Ya, dalam perjalanan saja, ya. Di jamak, ya. Kemudian ya orang yang menyelamatkannya macam-macam, bisa operasi, bisa mungkin dia membawa orang yang sakit, ya, ambulan cukup jauh jaraknya dan sebagainya, ya. Itu kesulitan-kesulitan yang dihadapi yang membolehkan kemudahan itu diambil. Jadi selagi kesulitan ini ditemui, sholat jamak diperbolehkan. Bisa jadi seorang muslim tidak bepergian, mungkin memang tidak tengah melakukan safar, namun dihadapkan pada kondisi sangat sulit, misalnya terancam jiwanya atau hartanya atau kehormatannya gitu.
maka ia diperbolehkan melakukan sholat jamak karena diriwayatkan dengan sahih bahwa Rasulullah SAW pernah sekali menjamak sholat di tempat, maksudnya tidak sedang bepergian, ya, tidak juga karena hujan. Beliau tidak sedang bepergian, juga tidak karena hujan, Nabi pernah menjamak sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah sholat 7 dan 8 rakaat di Madinah. 7 itu berarti maghrib dan isya, ya, itu ya, dan 8 rakaat di Madinah. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ya. Menjamak 8 itu ya 4 rakaat duhur asar. Bukan kosor, jamak. Jadi duhur asar dilakukan 4 rakaat di satu waktu. Ya. Maghrib isya 3 rakaat dan 4 rakaat 7 rakaat. Jadi 7 dan 8 rakaat di Madinah. Maksudnya di Madinah, Nabi tidak kemana-mana karena Nabi tinggalnya di Madinah. Ya, lafal bahwa beliau di tempat tidak bepergian, tidak juga hujan, ini memunculkan makna yang berbeda di kalangan ulama. Ya, ini kalimat yang bisa memunculkan tafsiran yang lebih dari satu. Ya, sehingga memang biasanya akan muncul pendapat yang berbeda. Misalnya begini, ada yang memahami ya bukan karena apa-apa, nggak hujan, nggak bepergian, jadi sesekali seseorang menjamak bukan karena apa-apa, jadi boleh. Saya ada yang memahami itu. Tetapi ulama yang lain lebih bersikap ihtiyat, hati-hati. Masa nggak ada apa-apa sama sekali menjamak gitu. Ya, sementara beberapa contoh kebolehan menjamak itu karena faktor yang buat ia sulit untuk melakukannya pada waktu-waktunya. Maka meskipun di hadis ini disebutkan Nabi tidak safar, juga tidak kena hujan, beliau menjamak, pasti ada sebab yang lain gitu. Ini sifatnya kemudian tafsiran dari hadis tadi yang merujuk kepada kondisi sulit untuk bisa mengerjakan pada waktu-waktunya tadi. Ya, saya kira ini pendapat yang lebih tepat agar tidak cenderung tasahul, menggampangki, memudah-mudahkan. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian satu lagi bahasannya tentang sholat orang sakit. Ini secara khusus ada bahasan ini. Jika orang sakit tidak mampu berdiri dengan bersandar pada sesuatu yang ia sholat dengan duduk, bisa berdiri, ya bolehlah dengan duduk. Jika ia tidak bisa duduk, ia sholat dalam keadaan miring, ya, ada lambungnya. Jika ia tak sanggup miring, ia sholat dengan berbaring, menjulurkan kedua kakinya menghadap kiblat dan menjadikan sujudnya lebih rendah dari rukuknya. Ya, ini kalau bisa. Ya. Jika ia tidak bisa rukuk dan sujud, ia sholat dengan isyarat. Ya, dengan isyarat. Kalau memang nggak bisa gerakan sujud dan rukuk, ya walaupun dalam keadaan berbaring, nggak bisa dan atau sangat sakit untuk menggerakkan dan membedakan rukuk dan sujud itu, bolehlah dengan isyarat saja. Ya, prinsipnya tidak boleh meninggalkan sholat apapun alasannya. Sholat itu ibadah yang nggak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Ya, dalam keadaan kita nggak bisa apa-apapun tetap harus dikerjakan meski hanya dengan isyarat. Ya, ya bahkan kalau sudah mati pun ya tetap disolatkan. Ya, tetap disolatkan. Ya, dan sebelum disolatkan tetap disucikan dengan wudhu dan mandi kan, memandikan jenazah itu kan tata caranya sama persis dengan mandi wajib, itu mandi janabah. Ya, baru kemudian dikafani, disolatkan. Karena Imran bin Husain radhiyallahu an berkata, aku sakit wasir. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang cara sholat. Kemudian beliau bersabda, sholatlah dengan berdiri. Jika engkau tidak bisa sholat dengan berdiri, duduklah. Jika engkau tidak bisa sholat dengan duduk, sholatlah dengan miring. Jika engkau tidak bisa miring, sholatlah dengan berbaring. Ya, hadis riwayat Bukhari. Allah Ta'ala tidak membebani hambanya dengan sesuatu yang tidak mampu dikerjakannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, kita cukupkan dulu bahasan tentang sampai di bahasan tentang sholat orang yang sakit. Ya, ada yang mau ditanyakan silakan. Boleh yang lain, ya.
Ya, silahkan kalau ada. Ada sekitar 8 menit. Silahkan. Ya. Oh, okay. Baik. Dalam keadaan sakit, praktek mengerjakan sholat tentu menjadi tidak sempurna, ya, dibandingkan dengan sholat dalam keadaan sehat, ya. Tidak ada kewajiban untuk mengganti karena apa yang wajib dilakukan sudah ia tunaikan, meskipun ia kerjakan sesuai dengan kemampuannya, gitu. Ya, tidak ada satupun dalil yang menjelaskan kewajiban untuk mengganti sesuatu yang kurang sempurna dari ibadah yang kita lakukan karena kondisi tertentu yang membatasi. Apakah karena sakit atau perjalanan dan sebagainya, kemudian tidak ada dalil yang memerintahkan untuk mengganti hal tersebut. Okay. Atau perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan sahih dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Aisyah mengatakan, walaupun ini kasusnya Aisyah menyebutkan tentang kaum wanita, ya, kami diperintahkan untuk mengganti puasa dan tidak diperintahkan untuk mengganti sholat, ya. Nah, artinya wanita ketika sedang haid dia tidak sholat, ya, bukan hanya tidak bisa mengerjakan sholat secara sempurna, bahkan sholat itu ditinggalkan. Ya, tapi ketika sudah selesai haid, tidak ada kewajiban untuk mengganti sholatnya, karena dia dalam kondisi haid itu berada dalam keadaan yang tidak terkena kewajiban untuk mengerjakan sholat. Begitupun orang yang sedang sakit, kewajiban mengerjakan sholat itu hanya dalam batas-batas kemampuannya. Berarti dia sudah menunaikan kewajibannya dalam batas kemampuan itu, ya, sehingga tidak bisa diterima. Misalnya ketika ada orang mengatakan dia harus ganti sholatnya karena nggak sempurna, tidak ada kewajiban itu, karena dia sudah menunaikan secara sempurna sesuai dengan keadaannya. Jadi tidak bisa kemudian disamakan keadaan orang sakit dengan keadaan orang sehat, gitu. Sebagaimana orang yang menjamak atau mengqashar sholat dalam perjalanan, ketika sudah tidak berada dalam perjalanan juga nggak perlu ganti. Ya, tidak mengganti sholat yang sudah ditunaikan. Kemarin nggak sempurna, soalnya saya qashar misalnya, nggak perlu diganti karena dia sudah menunaikan sesuai dengan keadaannya. Wallahu a'lam bishawab, gitu. Nggih, silakan Bu. Ya. 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 Iya. Iya, iya. Karena bismillah itu, bismillah karena kan biasa ceritakan ta'awud itu, nah kadang-kadang itu bilang nggak ada yang ngomong itu, nggak ada tuh sama Allah itu kan biasanya saudara Allah nanti gantilah itu dari itu kan habis. Iya, iya. Jadi memang ada yang sampai menyampaikan baca shadaqallahul azim usai baca Quran itu bid'ah karena tidak diperintah, tidak dicontohkan, gitu kan, tidak ada tuntunannya. Apakah setiap yang tidak dituntunkan itu otomatis jadi bid'ah? Ya. Tentu tidak, ya. Jika ada dalil-dalil umumnya, ini ulama berbeda pendapat. Kalau ada dalil-dalil umum, prakteknya secara spesifik itu mungkin tidak ada tuntunan persis seperti itu. Kalaupun masuk bid'ah, kita pernah sampaikan masuk bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah ini ulama berbeda pendapat. Apakah masuk yang mutlak dilarang atau tidak mutlak dilarang? Ia bahkan bisa menjadi sesuatu yang dianjurkan. Ya, misalnya begini, kita pernah sampaikan juga perintah Allah untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Ya, Udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah pada Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian kita mempraktekkan zikir sebanyak-banyaknya itu berapa? Saya mau istighfar 1000 kali. Ya, apakah istighfar kita 1000 kali itu kemudian disebut bid'ah? Ya, ulama mengatakan kalau kita meyakini harus 1000 bisa jadi bid'ah.
Tetapi kalau 1000 itu dimaknai sebagai banyak, maka tidak bid'ah. Karena mengatakan banyak itu berapa ya? Ya kita perlu menetapkan hitungan untuk memaknai banyak. Ya, sebagian ulama mengatakan ini tidak bisa dikategorikan sebagai kebid'ahan karena 1000 di situ dimaknainya sebagai jumlah yang banyak. Ya. Prakteknya misalnya Ibnu Taimiyah itu biasa beristighfar sampai 1000 kali. Ya, Ibnul Qayyim mengulang-ulangi Al-Fatihah itu, atau bahkan Ibnu Taimiyah itu biasa juga dari selesai subuh sampai terbit matahari memperbanyak bacaan Al-Fatihah. Dan tidak ada yang mengatakan beliau melakukan kebid'ahan. Karena ada dalil umum untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, begitu juga baca Al-Qur'an. Misalnya kita baca Al-Qur'an boleh waktu kapan saja. Tapi jenengan kemudian punya target. Pokoknya kalau malam Jumat saya akan baca Qur'annya 3 juz. Ya. Asal tidak mengharuskan 3 juz kemudian mengikat dengan waktu malam Jumat itu harus 3 juz, enggak bid'ah. Ya, cuman dalam pengertian apa? Memperbanyak ibadah di malam Jumat misalnya itu. Ya. Memperbanyak kebaikan atau di hari Jumat, memperbanyak doa dan istighfar di hari Jumat. Memperbanyak berapa? Silakan mungkin kita menetapkan jumlah tertentu dengan pengertian memperbanyak. Itu tidak masuk ke bid'ah. Nah, begitu juga ketika selesai baca Al-Qur'an kita baca Shadaqallahul Azim. Asal tidak meyakini harus baca itu, tapi itu sebetulnya kan komentar terhadap firman Allah. Selesai baca firman Allah, kemudian kita mengucapkan Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan firman-Nya, kan gitu. Ya, tidak ada yang salah dengan komentar ini, karena memang Allah maha benar dengan firman-Nya. Ya. Nah, tapi tidak perlu kemudian terikat dengan kalimat ini. Ya, jadi jangan dianggap sebagai aturannya kalau selesai baca Quran harus shadaqallah, nggak ada yang mengharuskan. Maka agar tidak ya merasa terikat, kadang pakai kadang enggak. Ya, biar tidak merasa terikat. Tapi jangan dimutlakan sebagai bid'ah karena hanya mengomentari dari firman Allah Subhanahu wa taala yang Dia Maha benar terhadap firman-Nya itu. Ya. Nah, saya kira begitu. Terus kemudian membaca basmalah. Ya, kan yang diperintahkan untuk baca Quran itu fasta'id billah minasyaitonirrajim. Mohonlah perlindungan pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Berarti baca ta'awudz saja. Ya, baca ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan baca ta'awudz itu ta'awudz, bukan gitu ya. Nah, baca basmalah dari mana perintahnya? Dari dalil umum. Hadis Nabi riwayat Imam Bukhari. Kullu amrin dzibalin la yubda bi basmalah fahuwa aqta. Ya, segala sesuatu yang baik yang tidak dimulai dengan basmalah fahuwa aqta, maka terputus dari rahmat Allah. Baca Quran itu masuk perkara yang baik enggak? Baik, maka membaca basmalah. Ya. Perbuatan baik apapun mulai dengan basmalah. Ya. Dan kita mendapati contoh bahwa praktek membaca basmalah yang diajarkan Nabi itu di semua amal kebaikan. Jangan mau bepergian maka baca bismillah, bismillahi tawakkaltu. Mau makan nggih bismillah, mau masuk rumah bismillah, a'udzubikalimatillah. Mau kayak bismillah. Sampai melakukan hubungan suami istri ya bismillah. Allahumma janibna syaiton. Pakai bismillah sama mengawali sesuatu yang baik. Maka berlaku umum. Kebaikan apapun yang dilakukan awali dengan bismillah. Dalilnya itu, Ibu. Oke, wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Cukup? Oke, mudah-mudahan. Silakan. Iya, memang mau berbalik malah nabrak Ibu ya. Gimana kayak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ya. Jadi ya sesuai dengan arah kendaraan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada kurang dan salahnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.